Selamat datang di presentasi kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan modul 2 tentang regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Kelompok 6 terdiri dari saya, Amalia Mani Putri dengan NIM 122450122, kemudian Azizah Kusuma Putri dengan NIM 122450068, kemudian eh, Eka Vidya Putri dengan NIM 122450045, kemudian Fayaza Akila Syafiti Akhir dengan NIM 122450131, dan ada Meira Listianingrum dengan NIM 122450011. Oke, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal library LMTS. Fungsi library ini adalah untuk memeriksa diagnostik dalam model regresi linier. Kemudian setelah library berhasil diinstal, kita akan memanggil data. Data kita berikan nama rumah. Data berbentuk file txt. Kemudian memasukkan fungsi view dan str untuk menampilkan data rumah. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi hid untuk merapikan data yang telah dipanggil. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayaza. Baiklah, selanjutnya adalah visualisasi data. Nah, visualisasi data ini bisa menggunakan fungsi plot dengan memasukkan variabel X dan variabel Y-nya. Fungsi plot ini akan membentuk scatter plot dari data yang dimasukkan. Nah, data yang kita masukkan adalah data rumah dengan variabel kolomnya. Untuk variabel X adalah X1 dan variabel Y-nya adalah sales price. Maka akan terbentuk scatter plot sebagai berikut. Untuk menambahkan labelnya, kita bisa menggunakan xlab sama dengan fungsi xlab sama dengan menambahkan judulnya. Nah, di sini kita menggunakan finished area of residence in square feet dan ylab-nya sales price of residence in dollars. Cara membuat label dari variabel y-nya juga sama, yaitu menggunakan fungsi ylab sama dengan. Lalu kita bisa membuat color, menambahkan warna pada scatter plotnya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi call sama dengan, lalu tuliskan nama warna yang kita inginkan, atau kita juga bisa menggunakan hashtag kode warnanya. Lalu kemudian ada PCH sama dengan 10. Ini untuk membuat bentuk baru dalam scatter plotnya, yang awalnya bulat menjadi bentuk yang kita inginkan. Di sini PCH sama dengan 10 itu merupakan bentuk dari akan membuat scatter plot menjadi bentuk diamond plus. Maka akan terbentuk scatter plot sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung korelasinya. Menghitung korelasi menggunakan fungsi core dan lalu tuliskan datanya dalam bentuk X, dalam variabel X dan variabel Y-nya. Jadi kita menggunakan variabel X-nya berupa rumah, data rumah dengan kolom X1, dan Y-nya adalah data rumah dengan kolom sales price. Maka didapatkan hasil korelasinya adalah 0,819471, di mana karena mendekati angka 1, maka dia dikatakan sebagai korelasi kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meira. Oke, pada code ini, fungsi lm digunakan untuk membuat model regresi linier dengan variabel responnya adalah sales price, sedangkan variabel prediktornya adalah konstanta yang diwakilkan oleh angka 1 dan X1 atau luas area rumahnya. Outputnya nanti akan menampilkan koefisien untuk intercept atau konstanta dan koefisien untuk X1-nya. Yang akan menunjukkan hubungan antara luas area rumah dan harga penjualan rumah atau sales price-nya. Pada code selanjutnya, digunakan juga fungsi lm untuk membuat model regresi linier dengan menggunakan harga penjualan rumah atau sales price sebagai variabel respon dan luas area rumah atau X1 sebagai variabel prediktornya. Outputnya akan menunjukkan koefisien untuk intercept atau konstanta dan koefisien untuk X1-nya. Pada code selanjutnya dibuat untuk membuat
model regresi linear seperti code sebelumnya menggunakan harga penjualan rumahnya sebagai variabel respon dan luas area rumah atau X1 sebagai variabel prediktornya. Namun tanpa konstanta atau interceptnya. Outputnya nanti akan menunjukkan ringkasan statistik dari modelnya, termasuk estimasi koefisien, standar error, nilai tes statistik, nilai p-value, serta nilai R-square untuk mengukur kecocokan model dengan data. Lalu, fungsi ANOVA digunakan untuk melakukan analisis varians atau ANOVA pada model regresi linear, model 1. Outputnya akan memberikan tabel yang menunjukkan sum square, mean square, nilai F, nilai p-value untuk variabel prediktor X, serta residu. Untuk code selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aziza. Baik, di sini kita akan melakukan pendugaan parameter. Nah, di sini ada Y rumah sale price. Nah, kode ini adalah untuk memasukkan variabel sale price ke dalam variabel Y. Kemudian ada kode C bin 1 rumah X1. Nah, kode ini adalah untuk menggabungkan vektor atau matriks menjadi satu matriks. Nah, C bin ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu matriks. Nah, kolom pertama berisi konstanta 1 dan kolom kedua berisi data dari kolom X1. Kemudian ada kode beta duga solve XTX. Nah, kode ini melakukan perhitungan beta duga regresi. Nah, fungsi solve ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung inverse dari matriks. Kemudian di sini kita akan melakukan memprediksi harga rumah. Di sini ada rumahku C 4.500. Nah, di sini kita membuat sebuah vektor bernama rumahku yang berisi satu nilai, yaitu 4.500. Kemudian ada rumahku, data frame rumahku. Kode ini mengubah vektor rumahku menjadi sebuah data frame. Dalam data frame ini memiliki satu kolom dengan nama X1 yang berisi nilai 4.500. Kemudian ada call names rumahku CX1. Nah, kode ini mengubah nama kolom dari data frame rumahku menjadi X1. Kemudian ada predict model 1 new data rumahku. Nah, di sini fungsi predict digunakan untuk memprediksi nilai variabel response berdasarkan model regresi linear yaitu model 1. New data digunakan untuk membuat data baru yang ingin diprediksi. Nah, data baru yang digunakan di sini adalah data rumahku. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan plot. Nah, kode ini akan membuat plot dari data rumahku dengan X1 sebagai sumbu X dan sale price sebagai sumbu Y. Nah, plot ini akan menampilkan titik biru. Kemudian ada points, rumahku X1 predict model 1, new data rumahku call rate PCH 15. Nah, kode ini untuk menambahkan titik-titik merah pada plot yang sudah dibuat. Titik-titik ini adalah prediksi dari model regresi model 1. Di sini data yang digunakan adalah data baru yaitu data rumahku. Kemudian PCH 15 digunakan untuk mengatur simbol titik pada plot menjadi kotak. Kemudian di sini untuk memprediksi harga rumah 1. Rumahku 1 C 5.000. Nah, di sini kita membuat vektor bernama rumahku yang berisi satu nilai yaitu 5.000. Kemudian ada rumahku 1, data frame rumahku 1. Kode ini mengubah vektor rumahku menjadi data frame. Kemudian dalam data frame ini kita memiliki satu kolom dengan nama X1 yang berisi nilai 5.000. Kemudian ada call names rumahku 1 CX1. Kode ini mengubah nama kolom dari data frame rumahku 1 menjadi X1. Kemudian ada predict model 1 new data rumahku 1. Nah, kode ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel response berdasarkan model 1. Nah, new data yang digunakan di sini adalah data rumahku 1. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Vidya. Baik, pada slide ini tidak jauh beda seperti slide sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu nilai vektor rumahku diganti menjadi nilai tunggal sebesar 6.000. Selanjutnya, pada slide ini menggambarkan titik-titik biru yang memiliki data dan kolom X1 sebagai luas rumah dan sales class sebagai harga jual dari suatu dataset yang disebut data rumah. Label sumbu X ditetapkan sebagai square feet
dan label sumbu Y ditetapkan sebagai dolar. Selanjutnya, menggambarkan garis merah yang memiliki prediksi harga jual berdasarkan luas rumah dari model yang telah dibuat dari model 1 dengan dilakukan menggunakan fungsi fit yang menghasilkan nilai-nilai yang diprediksi dari model untuk data yang ada. Selanjutnya yaitu menggambarkan titik hijau pada gambar titik rumahku dengan diasumsikan rumahku 2 adalah harga baru yang ingin diprediksi dan memprediksi harga jualnya menggunakan model yang sama, yaitu model 1 dan dilakukan dengan fungsi-fungsi predik dengan argumen new data yang menentukan data baru yang ingin diprediksi, di mana titik-titik tersebut memiliki bentuk simbol kotak dan berwarna hijau. Oke, selanjutnya menggambar titik kuning pada titik rumahku dengan diasumsikan rumahku adalah data rumahku yang ingin diprediksi dan memprediksi harga jualnya dengan menggunakan model yang sama, yaitu model 1 dengan dilakukan menggunakan fungsi predik titik tersebut menggunakan simbol kotak yang berwarna kuning. Lanjut menentukan regresi berganda pada kode pertama, yaitu pada kode ini kita menentukan variabel biru, yaitu variabel umur pada data rumah dengan ketentuan 2023 dikurang variabel X1 pada data-data rumah. Fungsi str pada data rumah adalah untuk memberikan ringkasan mengenai struktur objek dalam data rumah. Nah, output yang dapat dihasilkan adalah setiap kolom memiliki sel price, ID, X1, X2, X3 sampai X11 dan juga umur. Selanjutnya, pada kode 2 yaitu view data rumah berguna untuk menampilkan data frame dari data rumah. Dan fungsi LM untuk membuat model regresi linear berganda dengan variabel Y adalah harga rumah dan variabel X adalah luas dan umur rumah dengan data yang digunakan adalah data rumah. Selanjutnya yaitu membuat summary dari model 2. Dari umurnya yaitu minus 1883 dan tercantum standar error dan di value dan BRT. Nah, menentukan beta duga dengan variabel Y-nya, sales price variabel X adalah X1, umur data rumah menggunakan fungsi solve. Dan didapatkan nilai beta 0-nya adalah 78.012,323 dan beta 1-nya adalah 138.387. Beta 2-nya sebesar minus 18.083,398. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.